syukur ya. Karena ada yang berani ngomong berlebih. Karena kan cara syukur ya, itu nggak ada gitu kan. Ada juga rekan-rekan kita yang sebenarnya masyarakat bisa dilupakan, tapi beliau sangat apa ya, merangkak gitu. Dan mungkin ya pemalu gitu. Beliau adalah orang yang besar. Ternyata di antara kita ada Mas Rajel. Nah, ini Rajel. Beliau sudah dilakukan dari juga ada tokoh lainnya yang memang tidak bisa masuk satu persatu. Yang jelas tadi dua kali saya ditelepon semalam dan juga tadi semalam tidak semangat karena saya sudah istirahat. Pagi tadi ditelepon lagi oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan yang sudah tahu. Beliau menyampaikan permohonan maaf belum bisa mempersamakan acara ini. Tapi beliau ini pesan atau sambutan akan disampaikan. Yang pertama, beliau mendukung penuh acara deklarasi yang dilaksanakan di Bogor. Semoga berjalan sehat selalu. Lalu beliau juga sampaikan salam kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara ini. Termasuk beliau juga sangat menyayangkan adanya upaya kriminalisasi terhadap akademisi dan aktivis yang menghujat alat kekuasaan negara, dalam hal ini menghujat institusi kepolisian. Itu yang beliau sampaikan kurang lebihnya, dan sebagai amanah dari beliau saya juga sampaikan. Selanjutnya saya mewakili terima kasih ada koordinator komunikasi saya sendiri, Muhammad Abdul Sadaramu. Sementara ketika sebagai koordinator komunikasi adalah wakil terus dari Sadaramu. Acara ini memang kita dedikasikan bagi seluruh pahlawan kita. Yang terpantau di sini adalah pahlawan kita. Ada Eksina, Rizal Bangka, Kurnia Tilani, Rustam Henry, Damai Hanilubis, Roy Suryo, Rizwan Haswai, Siswa Nadia Suma, Abrasaman, Mika Lebeni Sinaka, Rudia Mapiasa Susio, dan Aisyo Alias Harun Hussein. Jadi ini semua adalah perjuangan. Walaupun secara hukum yang atas ini nama-nama beliau ini disebutkan sebagai terlapor. Ya, versi polisi silakan terlapor. Versi terbul biasa itu terlapor. Tapi versi kita, beliau ini adalah pejuang bagi kita semua. Karena itu maka ini memang kita identifikasikan dari beliau ini kita sebut tadi. Jadi kalau kita tegaskan beberapa hal. Yang pertama, berjuang kita itu tidak sendirian dalam perjuangannya. Sebelum karena perjuangan untuk mengungkap kisuran dan kebenaran soal ijazah palsu dan Joko Widodo bukanlah untuk dasar-dasar kepentingan beliau saja, tetapi ini adalah kepentingan segenap rakyat Indonesia, bangsa dan negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga untuk ini menegaskan bahwa kita semua akan membersamai dan membackup penuh pejuang-pejuang ini. Jadi kita pastikan kita tidak akan membiarkan sendirian para pejuang-pejuang kita ini. Dan kita tentu buktikan itu dalam sejumlah agenda yang lalu, misalnya dalam pemeriksaan untuk mendaftar ganti Polda Metro Jaya. Alhamdulillah, terima kasih semua hadir membersamai, walaupun ada yang sampai malam, ada yang paling heroik. Ketua kita Ibu Kurnia Tilani, ini mereka dari jam 10 sampai setelah malam, bahkan orang mereka mereka Kurnia Tilani. Ya, juga yang lainnya juga sama, dia diperiksa sampai lama. Tapi ternyata kriminalisasi ini tidak saja menyasar pada tokoh-tokoh yang kita kenal kritis dalam kegiatan tertentu, tetapi orang-orang yang punya kapasitas untuk mengedarkan perjuangan ini kepada masyarakat sebagai youtuber, ternyata itu disasar sebagai terlapor. Ada yang juga Benyamin kita nggak buat Indonesia. Ada kemudian Susilo dan Bayi Abdul itu juga hanya mengedarkan YouTube, itu juga dijadikan terlapor. Jadi isunya itu bukan kemarin yang kita katakan saudara Joko Widodo, kami menyimpulkan bahwa ini adalah deklarasi pada semesta dari sekarang. Munculnya nama-nama
Jadi ini saya salah kapasitas lawyer praktis yang aktivis. Jadi maaf kalau ada Mas saya mohon maaf ya, saya tidak dalam ini sebentar karena kalau sudah begini katanya ada ngomong. Tapi terserah kita kalau ada modifikasi ya. Jadi ini bagian dari advokasi modifikasi, sehingga ini juga bagian dari kegiatan advokasi bersama. Dan teman-teman kalau itu saya belum setelah kita silakan kawan-kawan mungkin bisa disorkan untuk memberikan tempat kepada Pak Menteri secara jelas. Dia mau dapat tugasnya. Dan terakhir agar singkat dan yang lainnya tidak ada waktu, saya ucapkan terima kasih atas peran serta seluruh yang bisa menghadirkan acara yang tidak selesai bersama pengelolaan guru doang. Terima kasih telah memberikan tempat bisa berbicara. Terima kasih kepada juga yang menyiapkan segala hal yang ada dari rakyat kecil rakyat muda. Terima kasih kepada Anda. Ada juga KPI, terima kasih. Ada juga ada Wanto Mas Jawa, terima kasih. Dan seluruh aktivis yang tidak sudah bersatu. Dan saya terakhir saya himbau agar kita semua rekan-rekan aktivis tokoh yang lama ke depan akan terus membersamai agenda advokasi yang dilakukan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Dan saya sudah terus mengatakan kepada bagian dari Purnawirawan Samudra, beliau juga lawyer ya di tim advokasi, dan mudah-mudahan dia juga bisa menyampaikan pandangannya terkait aktivitas kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada beliau. Bila yang bisa berhak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Acara selanjutnya kami mohon kepada Gubernur kita Bapak Dr. Roy Suryo kepada Bapak Ibu Ani Kusnandar. Beliau memberikan kami berikan kepada Bapak Dr. Rizwan Sianipar. Memiliki
tidak kalah hasilnya. Mau bisa memiliki keyakinan bahwa itu berdasarkan kepastian ini. Yang kedua, kepastian sosial. Masyarakat ini secara mayoritas sudah meyakini bahwa itu adalah ideologi palsu. Berbeda dengan orang belakang. Jadi kalau belakang itu meyakini itu pasti ada sedikit palsu. Sekarang kembali ada yang palsu sudah sangat sekali naik. Justru sekarang dan itu jangan bisa dibuktikan. Yang ketiga adalah memastikan bahwa urusan dugaan dikatakan sudah mencoba, sudah selalu dia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru beberapa hari yang lalu saya tiba di Jakarta. Jakarta benar, Jakarta benar. Jakarta yang bersemangat, ada Pak Anto, Pak Anto, juga beberapa yang lain. Saya juga tadi pagi masih berada di Jogja. Ya, dari Jogja kemarin kita mengeluarkan semangat untuk menyatakan jujur dari Jogja juga untuk teman Jakarta. Jadi kami Jogja semua yang bersama berani jujur dari Jogja Jakarta untuk Indonesia. Insya Allah doakan kami segera bertemu tokoh sentral Jogja dalam bergerak. Dan tokoh sentral itu insya Allah juga akan membawa perubahan dan pergerakan kepada gerakan kita. Ya, ada yang penting hari ini. Hari ini disadari atau tidak, ini adalah hari anak nasional. 23 Juni. Kepada ibu-ibu yang telah membesarkan kita dari kecil. Tapi hari ini Indonesia ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada negara Indonesia. Siapa itu? Dia tentang ketua kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya. Tapi dia mangkir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mangkir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mangkir. Jelas-jelas tidak ada di Polda Metro Jaya dan dia harus juga mangkir dulu. Dan lebih Indonesia lagi, justru Polda Metro Jaya yang menerjemahkan lagi. Kita berdiri di sini, ini tempat pada saat Polda Metro Jaya soal kepada dia. Itu berarti Pak Kapolri dan Pak Petrus surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya kepada Indonesia. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditunjukkan saja. Dan kita harus lihat. Media maaf kita tahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk dulu atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah asli masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality protocol. Belum ada kesetaraan yang tersebut. Jadi hari ini bertempat yang sangat bersejarah ini. Sebelum keluar matematika ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai yang berbagai kerja yang tidak punya ijazah. Jadi kita ada equality protocol dan saya tidak akan lama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan Jawa Barat lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkomunikasi kembali bersama dengan kita dengan masih Jogja. Dan kesempatan ini saya gunakan untuk mewakili beliau juga. Terima kasih. Saya di kali ini akan menggunakan kesempatan ini untuk bicara langsung dengan saudara Joko Widodo. Dan saya juga menggunakan kesempatan ini untuk bicara langsung kepada Bapak
buktikan bahwa kau bukan ibu bersama. Sejarah yang lengkap dan suara yang tidak bisa dibungkam. Sekarang jika saya bicara pada Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan Bapak mengenai bangga, Bapak adalah orang bangga bangsa Indonesia. Di mana kami seharusnya Bapak dari mulai bukan kawan. Kami harusnya bertanya, bukan investasi. Bapak Presiden, Bapak bukan berdiri, bahwa ini sekarang saya